Surat berharga terjemahan dari istilah Belanda Wederpapier dan negara-negara Anglo-Saxon dikenal istilah negotiable instrument atau instrumen yang dapat dialihkan. Surat yang mempunyai harga atau nilai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Rapier van Water dan dalam bahasa Inggris disebut letter of value. Adapun pendapat para ahli, dan di sini ada pendapat yang berbeda daripada ahli, yaitu Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan surat berharga ialah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan sebuah prestasi atau berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pertanyaan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dan para ahli yang kedua yaitu Molengraaff menyebut bahwa yang dimaksud dengan surat berharga dan surat yang berharga dalam pengelolaan suatu kelompok adalah akta atau surat bukti yang menurut keputusan atau kehendak penerbit atau ketentuan undang-undang lah satu-satunya alat pengesah setidaknya diperlukan untuk penagihan. Dan adapun karakteristik surat berharga. Pertama, mempunyai nilai yang objektif. Kedua, dapat diperdagangkan. Ketiga, penglihatannya mudah. Yang keempat, akta merupakan syarat mutlak. Fungsi surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, sebagai alat untuk mendapat pemindahan hak tagih atau dapat diperjualbelikan dengan cara yang mudah dan sederhana. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Lalu, ciri-ciri surat berharga yaitu 1. Berbentuk dokumen tertulis. 2. Surat berharga harus memiliki nama. 3. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. 4. Surat berharga merupakan janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji pembayar. Dan keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Ketujuh, terdapat waktu pembayaran yang harus dilakukan. Ada juga sifat surat berharga. Yang pertama, dapat diperjualbelikan. Kedua, dapat dijual dalam waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan usaha bank. Ketiga, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Lalu di sini ada teori apa saja sih yang dapat menjustifikasikan berlakunya surat berharga itu sendiri? Yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori kreasi atau Créatier teori. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga karena penandatanganan tersebut penerbit terkait mengikat sekalipun tidak memegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Kedua, teori kepatutan atau Radicalik teori. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terkait dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya serta patut. Dan yang ketiga, teori perjanjian. Overeenkomst theory. Menurut teori ini, penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga.
Dan yang terakhir yaitu teori penunjukan atau fair things theory. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran. Lalu, apa aja sih jenis surat-surat berharga? Yang pertama ada wesel. Syarat yang ditentukan dalam pasal 100 KUHD antara lain: A. Kata wesel harus jelas tertulis pada kertas tersebut. B. Perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. C. Nama orang yang harus membayarnya. D. Ketentuan tanggal pembayaran. E. Ketentuan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. F. Nama orang yang harus menerima uangnya. G. Tanggal dan tempat surat wesel tersebut ditariknya. Dan H. Tanda tangan yang mengeluarkan wesel atau penarik. Yang kedua ada cek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembuat cek terdapat dalam pasal 108 KUHD, yaitu 1. Nama cek harus jelas tertulis, harus ada perintah membayar sesuatu jumlah uang tertentu. Yang ketiga, harus disebutkan nama badan hukum atau bank yang harus membayar. Dan keempat, harus ditetapkan tempat dan tanggal pembayaran dan tempat pengeluaran. Dan 5, perbedaan cek dan wesel adalah bahwa cek merupakan alat bayar dan wesel merupakan alat penagih, alat kredit. Yang ketiga ada promise atau surat sanggup. Disebut juga surat accept. Kata accept berasal dari bahasa Prancis, yaitu accepts, artinya tertuju. Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi, surat sanggup atau surat accept adalah surat tanda sanggup untuk setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Lalu ada kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat ditandatangani diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan dalam kwitansi atas tunjuk tersebut. Tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausa atas tunjuk. Lalu konasmen adalah surat di mana pengangkut atau kapten kapal penerapan bahwa telah menerima sejumlah barang untuk mengangkutnya ke suatu tempat dan menyerahkan di sana kepada seseorang untuk kepala wakil atau kuasa ordernya segala sesuatu dengan syarat-syarat serta ongkos angkut tertentu. Setelah itu ada billet giro, surat perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindahkan bukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan tanah dalam jumlah yang cukup. Dana tersebut dipindahkan atau ditransfer ke rekening baik pada bank yang sama atau pada bank yang lain milik pihak yang namanya disebut dengan billet giro tersebut. Lalu ada saham yang diatur pada pasal 40 KUHD. Saham dapat didefinisikan tanda penyerahan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan ataupun perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerapkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh
berapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, obligasi merupakan suatu pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap.